Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 izinkan kami untuk memperkenalkan diri dari anggota kami masing-masing. Yang pertama, saya Anis Tarigan dengan NIM 642419163. Saya di sini bertugas sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Rizky Batia dengan NIM 6424197 sebagai pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Revani Novia Siboro MM selaku dosen mengampu mata kuliah Matematika Ekonomi. Dan sebelum mulai presentasi ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan teman saya. Perkenalkan, saya Anas Tarigan dengan NIM 642419163 dari kelompok 7 yang akan bertugas sebagai moderator, dan teman saya Rizky Batia yang akan bertugas sebagai pemateri. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan memaparkan materi yang telah kami kaji dan persiapkan dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari pemenuhan tugas dalam mata kuliah Matematika Ekonomi. Adapun topik yang akan kami bahas pada kesempatan hari ini adalah tentang diferensial dan elastisitas. Kami berharap melalui presentasi ini tidak hanya kelompok kami yang dapat pemahaman lebih dalam, tetapi juga seluruh rekan mahasiswa yang menonton video ini. Selanjutnya, marilah kita simak bersama pemaparan dari rekan kami yang pertama, yaitu Rizky. Yang pertama, pengertian dan manfaat diferensial dalam matematika ekonomi. Diferensial atau turunan merupakan salah satu materi matematika yang digunakan untuk menyelesaikan beragam permasalahan di dalam geometri dan mekanika. Konsep diferensial sebagai bahan utama dalam kalkulus yang dipikirkan oleh Isaac Newton tahun 1642 hingga 1727, seorang ahli matematika dan fisika bangsa Inggris, dan Gottfried Wilhelm Leibniz tahun 1646 hingga 1716, seorang ahli matematika bangsa Jerman. Rumus umum diferensial dalam konteks kalkulus merujuk pada konsep dasar untuk mencari turunan suatu fungsi. Secara umum, turunan suatu fungsi fx dinyatakan sebagai f aksen x atau dy per dx yang menunjukkan laju perubahan fx terhadap variabel x. Yang pertama, ada kaidah fungsi konstanta, menyatakan bahwa turunan dari suatu fungsi konstanta adalah 0. Di sini ada contoh soalnya, yaitu turunan fungsi y sama dengan 7. Turunannya sama dengan 0, y per dx sama dengan 0, atau y aksen sama dengan 0. Sesuai dengan konsep, apabila sebuah fungsi diturunkan terhadap sebuah variabel, di mana di dalam fungsi tersebut tidak ada variabelnya, maka turunannya adalah sama dengan 0, atau y aksen sama dengan 0. Terus di sini ada contoh lainnya, yaitu y sama dengan 100, turunannya y aksen sama dengan 0. Kemudian di sini juga ada y sama dengan setengah, turunannya y aksen sama dengan 0. Yang kedua, kaidah fungsi berpangkat. Jika y sama dengan x pangkat n, di mana n adalah konstanta, maka dy per dx sama dengan n x pangkat n dikurang 1. Contoh soalnya di sini ada turunan dari y sama dengan x pangkat 3 adalah turunannya dy per dx sama dengan 3x pangkat 3 dikurang 1 sama dengan 3x kuadrat. Yang ketiga, di sini ada kaidah diferensiasi perkalian konstanta dengan fungsi. Jika y sama dengan k kali v dan v sama dengan hx, maka dy per dx sama dengan 5 dalam kurung 3x kuadrat sama dengan 5 kali 3 sama dengan 15x kuadrat. Terus di sini ada yang kedua, contoh soalnya y sama dengan 5x kurang 8 sama dengan turunannya yaitu y aksen sama dengan min 40x dikurang 9. Di sini 5 kali 8, 5 kali min 8 sama dengan min 40. Terus di sini min 8-nya dikurangin 1 yaitu min 9. Terus yang di sini contoh soal yang ketiga, y sama dengan 4 kali 5 sama dengan turunannya yaitu y aksen sama dengan 20 kali 4. Berikutnya ada hakikat derivatif dan diferensial. Derivatif atau turunan adalah laju perubahan sesaat suatu fungsi terhadap variabel lain, atau dengan kata lain, kemiringan garis singgung pada kurva fungsi di suatu titik tertentu. Derivatif menggambarkan bagaimana nilai fungsi berubah ketika variabel inputnya berubah sedikit. Contohnya, jika kita memiliki fungsi fx sama dengan x kuadrat, derivatifnya adalah f aksen x sama dengan 2x. Proses untuk menemukan f aksen x adalah diferensiasi. F aksen x adalah turunan derivatif dari fx.
Berikutnya adalah elastisitas. Elastisitas dalam matematika ekonomi adalah konsep yang mengukur seberapa responsif suatu variabel ekonomi terhadap perubahan variabel lain. Secara umum, elastisitas mengukur persentase perubahan suatu variabel sebagai respons terhadap perubahan 1% pada variabel lain. Elastisitas memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama elastisitas permintaan. Maksud dari elastisitas permintaan adalah suatu pengukuran kuantitatif untuk menunjukkan sampai di mana besarnya pengaruh perubahan harga atas perubahan permintaan. Rumus elastisitas permintaan adalah ED sama dengan P per Q dikali DQ per DP. P yaitu harga barang atau harga permintaan, Q yaitu jumlah permintaan, DQ per DP yaitu turunan dari Q terhadap P. Berikutnya ada contoh soal elastisitas permintaan. Cara menghitung yang pertama yaitu cari turunan fungsi permintaan. Dari soalnya kita dapat Q sama dengan 50 min 2P, turunannya itu DQ per DP sama dengan min 2. Tentukan nilai Q pada saat P sama dengan 10. Q sama dengan 50 min 2 dalam kurung 10 sama dengan 50 dikurang 20 sama dengan 30. Dan substitusi ke rumus elastisitas permintaan. ED sama dengan 10 per 30 dikali min 2 sama dengan 10x min 2 per 30 sama dengan min 20 per 30. Hasilnya adalah min 0,67 yaitu inelastis. Jenis-jenis elastisitas permintaan. Yang pertama ada inelastis sempurna, yaitu meskipun telah terjadi perubahan harga, perubahan barang yang diminta tetap sama, contohnya air dan tanah. Yang kedua ada elastis. Dalam jenis permintaan elastisitas permintaan ini, konsumen akan peka atas perubahan harga 1%. Hal ini membuat perubahan barang yang diminta sebesar lebih dari 1%, contohnya barang elektronik dan barang mewah. Yang ketiga ada elastisitas uniter. Setiap perubahan harga sebesar 1%, maka akan terjadi perubahan barang yang diminta sebesar 1%. Contohnya kebutuhan sekunder. Yang keempat ada elastis sempurna. Adanya perubahan harga membuat perubahan barang yang diminta akan selalu berubah-ubah, di mana pada inelastis sempurna menggambarkan produk yang sangat peka terhadap perubahan harga. Contohnya sembako dan BBM atau bahan bakar minyak. Yang kelima ada inelastis. Pada situasi ini konsumen kurang peka dengan perubahan harga sebesar 1%, sehingga hal ini membuat perubahan barang yang diminta sebesar kurang dari 1%. Contohnya kebutuhan primer seperti makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Elastisitas yang kedua adalah elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran atau elasticity of supply adalah ukuran seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat perubahan harga. Dengan kata lain, elastisitas penawaran mengukur kepekaan jumlah penawaran terhadap perubahan harga. Rumus elastisitas penawaran yaitu IS sama dengan P per Q dikali DQ per DP. IS adalah elastisitas penawaran, P adalah harga barang atau harga permintaan, Q adalah jumlah permintaan, DQ per DP adalah turunan Q terhadap P. Berikutnya ada contoh soal elastisitas penawaran. Yang pertama kita cari turunan dari fungsi penawaran. Dari soal kita dapat Q sama dengan 3P min 6 dan turunannya yaitu DQ per DP sama dengan 3. Dan kita tentukan nilai Q saat P sama dengan 8. Q sama dengan 3 dikali 8 min 6 sama dengan hasilnya 24 dikurang 6 hasilnya 18. Dan kita substitusikan ke rumus elastisitas penawaran. Dari rumusnya kita dapat IS sama dengan P per Q dikali DQ per DP. IS, P-nya sama dengan 8, Q-nya sama dengan 18 dikali 3, karena DQ per DP sama dengan 3. Dan sama dengan 8 dikali 3 per 18 sama dengan 24 per 18. Yaitu kita dapat hasilnya 1,33 yang berarti elastis. Jenis-jenis elastisitas penawaran. Lebih dari 1 berarti penawaran tersebut elastis. Sama dengan 1 berarti penawaran tersebut unitary elasticity. Kurang dari 1 berarti penawaran inelastis. Sama dengan tak terhingga berarti penawaran elastis sempurna. Sama dengan 0 berarti penawaran inelastis sempurna. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Selebihnya kami pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.